Ya, sekarang tuh kayak banyak banget artis sekarang jadi ini. Ya, iya, caleg itu kenapa tuh? Itu. Kenapa? Padahal dia baru berapa hari aja dia panggil, dia cuma mungkin talk show Iya, sulap tiba-tiba jadi caleg. Penyanyi juga banyak ya. Aku tahu penyanyi itu menggunakan suara. Aku tahu penyanyi itu. Kenapa itu? Kok banyak banget sekarang lagi caleg? Apakah job habis? Kan gajinya itu menggiurkan gak sih? Ya kan? Nah, gajinya banyak. Bagaimana? Yang kamu tahu nih gajinya berapa nih? Kalau aku tahunya gaji presiden sih, kalau nggak salah tuh 5 juta. Loh, iya. Gaji Pokoknya tuh 5 juta per bulan. tunjangannya yang banyak. Tunjangannya yang nggak ngotak. Tunjangannya banyak banget itu presiden. Jadi kayak Tunjangan kesehatan, tunjangan ini, misalkan ya fasilitas. Orang yang ngurusin negara iya, sampai tidur di rapat. Capek-capeknya tuh ngurus bangsa, memikirkan dunia. Nah, coba ini aku baru terpikiran nih. Kenapa sih kakak pilih Pak Prabowo? Kan dia dulu musuhnya Pak Jokowi, lawan mainnya lah ya. Oke. Tiba-tiba nih kamu sudah kayak fanatik sama Pak Prabowo misal. Tiba-tiba dia berselingkuh dengan Pak Jokowi jadi masuk ke dalam kabinetnya. Nah, itu kamu nggak sakit hati emang? Masih tetap milih Pak Prabowo. Kenapa nggak pilih yang satunya? Awalnya mungkin kecewa sih. Cuman setelah ditelisik lebih dalam, itulah salah satu kebesaran hati Pak Prabowo ya. Karena banyak waktu pada tahun 2019 itu, kalau itu sangat berpotensial memecah belah bangsa, itu yang aku tahu. Oke. Kebesaran hati beliau kan orang tentara, besar di angkatan darat. Dan saya sempat itu protes itu pas Iya, menang tuh. Pas menang, sempat sujud syukur berapa kali kok. Baru yang plot twist kan tiba-tiba Pak Prabowo itu masuk ke kabinet Jokowi itu kan Ya. betul-betul Sakit hati. Sakit hati bagi saya lawan. Tapi apakah hati saya tidak sebersih hati Prabowo ya? Menjudgment orang seperti itu. Pasti kan ada kepentingan pribadi yang betul-betul untuk keselamatan umat. Itu yang terjadi. Itulah kesatria tidak akan tumbang kok. Mentalnya memang sudah teruji bahwa beliau itu. Bahkan kata-kata yang sering kita dengar di media itu, almarhum Gus Dur, orang yang paling ikhlas untuk negara ini Pak Prabowo. Wow, jilat sekali. Pokoknya jilat sekali nonton ini ya. Biar ini menurut pandanganku aja Pak, kan sebagai dia mahasiswa juga mahasiswa sebagai pemuda dirasa mungkin ilmu juga masih Ini kalau ini setelah ini dapat transfer. iya. Ilmu juga masih kurang banyak, cuman kan ditelisik kita punya sudut pandang perspektif yang berbeda. Ada kita memilih pemimpin itu yang mudaratnya paling sedikit, itu yang Mudaratnya paling sedikit. Dari 3 calon ini bisa menilai masing-masing lah. Mau kamu pilih Muhaimin kan, mau kamu pilih Ganjar, itu hakmu. Tapi jangan disalahkan pilih Prabowo. Dibuka nih tulangnya Prabowo. Iya. Alkin. Mungkin kalau dibuka jadi di kaosnya I love Prabowo. Alkin. Dia kan kayak di TikTok tuh Alkin dia yang kayak geng nggak bisa masalah fotonya. Saya tidak kenal dengan Prabowo, tapi kalau membaca sejarah dan segala macam itu sempat kan diisu-isukan kayak isu ada nih gorengan nih. Prabowo disangkut pautkan dengan HAM, itu paling sering diungkit. Nah, misalnya ya aku dengar ya 98 dia memerintahkan ini supaya ya dana dari mahasiswa. Tuh, itu kan itunya maksudnya dulu. Sederhana aja kok, kalau dia memang terbukti. Kenapa sekelas presiden pun tidak berani menghukum? Itu kalau memang itu terbukti. Emang kalau misalkan isu ini digoreng, emang kalau Ganjar jadi presiden, apa jaminan Ganjar ini untuk menghukum Prabowo? Kalau Anies menjadi presiden, apa jaminan Anies untuk menghukum Prabowo? Yang diisukan segala macam, penculik, pengkhianat, apa segala macam, tidak ada yang berani kan? Sejauh ini ada berapa presiden kita? 1.
Iya betul, satu. Sudah berapa pemilihan? 7. Sesuai Dan ini kalau isu yang digoreng-goreng itu aktivis-aktivis yang tiba-tiba bermunculan penolakan HAM segala macam tidak pernah dibuktikan kan sampai sekarang. Sejauh ini yang Cuma kita tahu lewat aja gitu kan. kayak isu-isu. Udah berapa menit bro? Ini banyak uang nih. Hah? Ada susah kok kalau kamu bahas politik kayak gini kita. Ya, ini aja lo nggak kerasa ini selama setengah jam nih. Waktu sih. Nah, coba kita Sampai sehari bisa. coba deh coba kita cocok lagi ya. Kan kalau misalnya di film Boruto itu kan kelanjutannya terpilih siapa? Si Kamaru tuh. Ya. Berarti si Kamaru tuh Penasehat. orangnya penasehat kayak pinter gitu. Berarti Siapa? penasehat yang pinter? Masa Pak Anies naik? Bisa jadi. Tapi Ya. ya gimana dong coba? Ya, Tunggu di pemilu 2024. tapi ini menarik menurut dia kalau misalnya terlalu cocok lagi ya. Kalau misalnya Ya cocok lagi ya cuma cocok. Ya sama aja kayak zodiak itu cocok lagi juga. tapi kayak ini nih kayak ikut nggak sih tahun 2019 itu di banyak juga yang bilang Pak Prabowo pasti menang, Pak Prabowo pasti menang. Ini kayak mengulang sejarah tapi tahunnya aja yang berbeda. Iya nggak sih mulai tadi kayak Prabowo kayaknya arti semua orang yang akalnya sehat, orang yang pikir aja jernih masih pilih Pak Prabowo. 2019 kayak gitu. Tapi di lapangan Kan tidak kata yang katanya Pak Kota belum dihitung pun sudah tahu siapa pemenangnya. Katanya Tapi kayak gitu. ini kan kayak fanbase Prabowo sejati nih kan. Oke. Dengan perubahan sikap Pak Prabowo yang suka joget-joget, apakah tetap mengkokohkan hatimu kalau dia tuh cocok jadi presiden? Itu kan personal branding. Mungkin ikutin anak muda ya, joget-joget juga kan. Masa apa ya? Berarti kan belum mengenal Prabowo itu kan? Soalnya Pak Prabowo yang setahu ya beliau itu kayak tegas, seorang gimana sih tentara itu gimana sih gitu loh. Karena Pak beri waktu aku untuk menjawab ya. Tunggu dulu. Ya itu. Nanti kalau dia itu ya penggiringan opini di media kan. Kalau dia gebrak-gebrak meja, apakah Anda mau pemimpin yang kalau dia joget-joget, apakah Anda mau pemimpin yang kelempak-lembek itu kan? Cuman kan serba salah buat jadi Prabowo gitu. Namanya mau menang itu banyak jalan susahnya. Ya, Itu di mas aja ditembus saya. jangankan mati dalam perang pun kita siap kan. Jangankan kalah bos, mati di perang pun kita siap. Oke, pertarung memang itu. Tapi aku sukanya dari Pak Prabowo ini pas di Mata Najwa. Najwa yang dia disuruh refleksi. Dia tidak bisa. Ya. Oh itu keren banget sih ya. Sudah bisa di framing jalan. Tidak mau di framing. Nggak mau disuruh bercermin nggak mau. Itu salah satu bikin Itu nasionalis banget ya. Dari maksudnya ciri khasnya lah. Nasionalis. meskipun pendukungnya Ganjar kalau lihat itu dukung Pak Prabowo sih kalau dia. Kalau pemimpin sejauh ini yang paling nasionalis cinta tanah air dari tanggal 3 calon ini yang paling oke Prabowo. Tidak diragukan. Tidak jauh lagi. Tidak diragukan itu menurutku tentang nasionalismenya, tentang kecintaannya cinta tanah air. 70 tahun, 72 tahun mengabdi untuk negeri. Jadi dia tidak ada kepentingan secara pribadi sih menurutku personal. Kaya sudah kaya. Kaya sudah. Apa sih yang lagi dicari? Apa sih dapat? Maunya lagi tinggal jadi presidennya Ini gila. cari nggak? Itu personal. Nggak salah. Itunya tuh itu tuh. Personal kayak isu-isu kayak gini nih. Banyak tuh. Isu-isu kira Gimana dia kalau memimpin keluarga aja nggak bisa, gimana memimpin negeri? Hei, anda ini. gimana kalau yang orang dicalonkan dari itunya sih, itu personal orang, nggak bisa dia secara langsung. Kemarin juga Pak Jokowi dibilangin begitu, Pak Jokowi itu baik, tapi lebih baik jadi kepala keluarga. Nyatanya jadi presiden. Agak pembenci, tetaplah pembenci bro. Asli, jadi Prabowo. Ya. Harus lihat jadi. Aku sering kenal dengan Prabowo, tapi aku membaca banyak sejarahnya, itu aku jadi kagum aja sih dengan beliau tuh. Jadi
sangatlah pantas seorang beliau itu untuk memimpin negeri ini suatu saat nanti. Oke. Berarti suatu saat nanti berarti nggak harus 2024 dong. Pasti. Kira-kira seandainya nih kalau kamu dia jadi presidennya, menteri-menterinya ini bakal siapa? Nama-namanya. Ada gambaran nggak ini? Ada gambaran nggak kamu sudah? Ya, yang penting sesuai dengan tugas fungsinya, tidak menaruh tempat di orang yang salah. Kebalik, menaruh orang di tempat yang salah. Sesuai dengan kapabilitas, Pak. Kalau mau cocok logi, cocok logi. Sudah, siapa lagi kepala daerah yang berpengaruh dan strategis untuk menempati kursi-kursi menteri ini di koalisinya Prabowo? Ada banyak kan? Ada Pak Erlangga Hartarto, ada Zulkifli Hasan, Iya, itu kenapa itu paling banyak artis sih? Iya. Itu tuh orang itu partai itu. Maka singkatan partai artis nasional. Pare. Itu Masuk kriterianya apa ya? Maksudnya syaratnya apa? Apakah harus artis gitu? Influencer 20.000 follower. Yang biru. Ini cocok banget ya. Kita bintang biru. Biru. Ini cocok. Nggak biru nggak apa. Iya. Biru nggak apa. Pare. Gimana dong gimana? Jam berapa menit tuh? Banyak ini kita ngobrol. Aku kok kalau kamu suruh bahas Prabowo, aku baca sejarahnya segala macam sepengetahuanku, ya aku fans aja sama beliau sebagai seorang tokoh bangsa, sebagai seorang pemimpin, sebagai pribadinya banyak yang bisa aku dapat dari biografinya beliau. Itu aja. Kalau Anda kan sudah cosplay nih jadi Pak Muhaimin Iskandar ya. Saya kayaknya golput deh. Jangan bilang kayak Nggak boleh. Memang ini nih. Ya. Pak yang ini Pak ya. Nggak boleh ngajak orang Maka saya suka. Nggak boleh. Nggak ada. Tuh ini cosplay Pak Mahfud tuh ini. Cosplay kan? Nggak boleh. Mau sejengkel apapun kamu dengan caleg-caleg atau pemilih-pemilih yang tidak percaya apapun dengan beliau-beliau yang lagi naik. Aku masih tidak percaya itu ya. Belum yakin apa namanya. Masih. Karena kan sebenarnya paling yang naik apa juga kontribusinya buat kita kan, kita pilih dia. Iya, aku mikirnya kayak gitu buat apa? Kamu bisa duduk aman di sini, itu perpolitikan anjir. Kamu kalau udah ditusuk strategi kamu ngomong kayak gini di penjara sudah kamu. Ditembak sudah Ditembak. Itu siapa yang perintah? Itu kan makanya ada politik. Makanya ada politik. Oh, ada politik. Ada politik. Itu politik siapa sih dulu? Ada musik, ada otoriter. Sekarang kita ambil itu demokrasi. Kan semua pemimpin beda caranya. Menadanya zaman demokrasi sekarang menurutku sangat rebel lah untuk menyampaikan asumsi kayak kita ini, memberikan pandangan kepada calon-calon pemimpin nanti, bahkan kepanjangannya nanti seperti apa. Karena kan visi-misinya itu yang kita sering dengar Indonesia Emas tahun 2045 ya. Oh iya. Oke. Emas itu kan bisa aja yang di sungai. Enggak gitu. Nah ini masyarakat kayak gini dibunuh. Kalau nggak dibunuh dimiskinkan. Kok masyarakat Indonesia kalau masih beli obat nyamuk masih tulisannya dilarang diminum, berarti SDM Indonesia itu masih kurang merasa. Iya, itu ABD. Ya. Kamu racun nyamuk racun apa itu semprotan nyamuk sudah tahu tulisannya dilarang diminum. Indonesia memang. Ataupun tulisannya sudah jelas itu racun nyamuk, masih ada tulisan dilarang diminum. Oke. Berarti apa yang harus dirubah? SDM-nya. Bukan SDM, yang pola dari struktur sosialnya itu. Karena dulu kita kebiasaan pola struktur sosial dari orang tua kita dulu. Entah kamu gak usah kuliah tinggi-tinggi atau gak usah ujung-ujungnya di kasur, di dapur, di sumur. Nah, para itu Perempuannya, cewek ya. Ya bekerja, taunya kita bekerja tanpa mengetahui pendidikan. Nah, pola-pola yang kayak gitu, kayak banyak anak, banyak rezeki, is oke aku secara pribadi. Asal kaya. Ya mengiyakan, tidak mengiyakan. Yang penting kamu mampu lah. Iya, realistis lah.
Beda realistis kok, beda realistis itu sama matre itu kan kadang realistis matre itu beda penafsirannya. Bah, ini kayaknya sudah masuk dalam hati gini. Wow, nah ada sih kok. Kembali lagi lah ke ranah politik. Kembali lagi ke itu. Yang kan yang nasional ya. Yang di sini dibahas gimana kisahnya itu aja dibahas. Ini sebenarnya Pak wali kota apa soalnya apapun beliau jalankan itu bagus. Yang mana? Yang sekarang. Oh, dia. Boleh kamu sama Rendah top. Pokoknya besok lah di hari sini ya. Podcast sama satunya. Di akhir-akhir ini banyak ini ya, banyak program-program yang terrealisasikan. Ya, kayak normalisasi sungai, kayak pelebaran jalan, kayak gitulah. Kelihatan lah Anda dulu-dulu. Meskipun 3 tahun di awal itu banyak protes ya masyarakat, tapi sekarang udah kelihatan banget kinerjanya dan bahkan minta 2 periode. Tapi aku nggak termasuk orang yang minta 2 periode itu, aku nggak ada ngomong gitu ya. Maksudnya kalaupun aku ada surveinya, aku termasuk orang yang tidak mengisi survei. Karena kan masih ada beberapa waktu ini ya, masih banyak yang harus diselesaikan. Kadang-kadang di pemimpin sini ada aja yang melawak-lawak tuh kayak Pak Isran. Itu Pak suku kita itu the best itu. Tapi Pak Isran itu yang perkataan itu mengandung kata-kata mungkin. tapi ada fakta unik dari Pak Isran. Beliau tuh orang Kutim ya? Ya, mungkin. Tapi beliau itu di Kutim nggak laku. Sangguliran. Tapi pas dia udah ke Samarinda kali ke kota, maksudnya itu kayak ini orang kok jadi laku banget gitu. Sedangkan sama Pak Jokowi aja senang sama Pak Isran karena lucu. Dan Pak Isran itu cerdas loh kalau kamu. Ikan mata najwa kan diraih. Oh, itu tuh the best pokoknya tuh kayak best. Ya, tuh dibilang ikan hanyar kah kalau kita banjir kan? Ada aja ikan hanyar kah di Samarinda. itu bukan solusi bang menurutku ya. Orang misalnya kayak ada banjir nih, Ya, banjir atau ada pengamen maksa minta duit tukang parkir, tiba-tiba kayaknya bilang gitu kan, Ya. tiba-tiba dia bilang baru tahu ke kamu hanya kayak di Samarinda, itu tuh bukan solusi menurutku. Seharusnya ada pergerakan perubahan dari salah loh kayak itu bukan kameramen sama Islam itu nggak bisa dibantah. Misalkan nih ada yang kemarin istrinya meninggal anak-anak di tambang. Jangan Pak Islam sama-sama di situ. itu sudah takdir Allah. Betul. Betul. Masyarakat kita bilang cepat kan tanggapan. Ya apa kayak solusinya apa kayak jangan bilang takdir Allah itu tahu kayak takdir Allah. Itu jawaban diplomatis. Cari aman. Diplomatis sekali jawabannya. Cuman ya kembali lagi kita kan lihat para pemimpin. Ikan misalkan ada anak meninggal ikan jadi pemimpin apa jawaban ikan misalkan? Ya berduka cita. Kita ada bilang takdir Allah kan? Enggak. Nah, secepatnya apa diurus nih tambang ini. Karena jawabannya kita mau. Nah mungkin Bapak sering ngomong kayak gitu tanpa tindak lanjut, kita percaya. Itu kan guyonan mereka kan, seorang pemimpin harus punya brandingnya sendiri. Kadang orang yang serius banget tapi nggak kerja. Ada yang bercanda kerjanya hari tapi jelas nyatanya kerjanya. Ada juga kalau masalah yang gaji di atas Pak Jokowi itu perasaan nggak kerja. Tapi itu ada tuh kok, kamu pernah dengar kabinet BPK staf 7 milenial. Tapi sekarang kamu tahu dia ngapain aja. Itu gajinya banyak banget itu berarti aku nggak tahu dia nggak ada gunanya ya? Bukan ada gunanya, tidak Sebenarnya ada job desk itu ada cuman tidak tersorot aja. kayak Pak Staf presiden ya maksudnya. Staf 7 khusus ada milenial. 7 biji dan 7 biji. Sampai sekarang kan tidak pernah kelihatan di media banget kok. Itu yang temani presiden ya maksudnya? Bukan khusus 7 milenial. Ada pokoknya kayak Tugas siapa sih kan? Ya itu juga kita tugasnya. kan nggak tahu dia tugasnya ngapain. Tugas siapa? Sebenarnya tugasnya ada cuma kita nggak tahu. Gitu. Ya aku baca ini tugasnya itu ya menaungi anak-anak muda melalui program kerja yang sudah dibikin dari beliau. Kayak dia tuh penyambung lidah anak-anak muda, staf 7 khusus milenial. Yang kita paling tahu kan anaknya Akbar Tanjung tuh. Ya begitu.
Tanjung. Nah itu yang selebihnya aku udah terlalu baca. Sampai sekarang 7 step milenial sama yang CEO Ruang Guru. Siapa dia? Aku kok nggak asing siapa namanya, udah lupa. Lupa untuk ada dia mantan CEO Ruang Guru jadi staf khusus milenial kan. Yang Iqbal masuk Ruang Guru tuh kenapa tuh dipanggil BP? Enggak ya, maksudnya bimbel lu kan. Yang bimbel di itu loh ya. Ya itu sih memfasilitasi kita nih. Orang kecanduan perlu juga bimbel. saya gitu loh untuk netflix Gitu kan. Ya tapi nggak kelihatan loh, aku nggak lihat programnya apa. nggak makan dari itu Maka dia makan gaji kita. Sebenarnya nggak ada orang yang makan gaji. nggak ada ya Ada. Mungkin tidak menjalankan tugas fungsi dengan baik aja Sebenarnya nggak maksimal aja dia menjawab tugas. nggak perlu maksimal loh, optimal aja Ya, yang penting kelihatan. Ada juga yang nggak kelihatan. Tiba-tiba pas dia kelihatan bikin masalah tuh ada. ada apa fungsinya Apa fungsinya? Apa fungsinya pengawal Pak Jokowi? Ya buat nyari suara. apa fungsinya relawan dan lagi rame itu juga relawan itu Ya itu buat apa aja? Relawan apa nih? Yang relawan yang ini presiden dahulu kan? Iya. relawan Tapi dia malah ke Prabowo ya. itu Projo kan Projo. Jadi dua kubu itu. Iya, bisa juga kayak Kenapa gitu. bisa itu? ya kepentingan politik lah Ya, di mana ada uangnya gitu. nah ada ini uang aja Pokoknya kita realistis aja lah sebenarnya. Di mana ada uang di situ ada uang. ya mudah-mudahan nanti di 2024 nanti ya apa yang kita harapkan sebagai pemilu dengan damai Ya, istilahnya. walaupun banyak perspektif perbedaan pendapat Ya. ini cuma opini-opini buat kita aja untuk bisa membedah mana Misalnya yang obrolan biasanya sharing aja, namanya kan waluh ya. Nah, Ya, jadi obrolan yang tahu obrolan. hukum ya sharing, yang tahu ya program-program apa aja ya dikesahi. Aku tidak menjudge kayak kamu dukung Prabowo silahkan, mau dukung Anies silahkan. Menunggu Pak Jangan juga silahkan, yang penting jangan menjelek-jelekan pasangan Oke, oke. gitu aja. Kita dengan bijak gitu loh. Mau politik, muda berpolitik ya silahkan, tua berpolitik ya juga silahkan. Nggak salah tuh ada tuh yang masalahnya kan apa ya, mahasiswa tuh mahasiswa asalnya tuh dia apa ya, Demo. tiba-tiba jadi caleg tuh. Udah kebaca itu rumusnya. Harusnya kayak gitu. Kan ada template yang sudah jadi. Oh siapa? Bilang apa nih? Yang jadi siapa yang jadi? Baru lah tipis-tipis gitu 98. Oh iya. Iya. Dia cari suara ya. Suara. Ujung-ujungnya cari duit. Cari duit. Iya. Kerja atau kerja cari duit. Kerja masa harus dibayar tos doang. 2M. Makasih Mas. Masa kan disembah nggak dapat apa-apa, dapat pengikut iya gitu loh. Ya. Gitu. Ayo closing statement mungkin. Oke, aku closing tuh kalau kamu tanya untuk masuk politik ya Pak Prabowo sejati ya. mau bagaimanapun jadi atau tidaknya dia jadi Setelah didebatin dengan mereka berdua nih, jadi siapa ya? Udah kita tutup aja deh. Halo ya. NJ Podcast or Passion Your Entertainment.